Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Jadi ini adalah pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang aghrad tashbih. Tujuan-tujuan kenapa dibuat tashbih. Nah, adapun yang pertama, sebenarnya tujuan-tujuan tashbih itu banyak, tapi di sini di dalam buku kita ini akan kita jelaskan hanya ada 6. Yang pertama, bayan imkan musyabbah. Jadi, kenapa dibuat tashbih itu untuk menjelaskan bahwa itu mungkin terjadi. Jadi, aghrad tashbih itu sebenarnya banyak. Ada namanya, tapi yang di buku ini akan kita bahas ada namanya bayan imkan al-musyabbah. Ini yang pertama akan kita bahas. Contohnya adalah di latihan itu ada yang lebih contoh yang lebih mudah. Sebenarnya Anak pengen mengambil contoh itu di semuanya di dalam Al-Quran, tapi sudah Anak cari-cari tidak ditemukan. Jadi di buku itu adalah di namudat setelah qaidah itu ada contoh yang lebih mudah, yaitu qala Ibnu Rumi fi madhi Ismail ibni Bulbul. Dia mengatakan wa kam abin qad ala bibinin dura syarafin kama ala bi rasulillahi adnanu kama ala bi rasulillah adnanu. Jadi di sini ada kata yang kontradiksi, yaitu tinggi. Artinya adalah wakam abin, betapa banyak ayah, qad ala itu tinggi derajatnya, maksudnya bibinin karena anaknya. Duro syarafin, duro artinya adalah puncak, syaraf kemuliaan, di puncak kemuliaan, artinya ayahnya tinggi, tinggi kemuliaan, dia mulia, sangat tinggi posisinya, derajatnya di puncak ketinggian, itu karena anaknya. Artinya apa? Ayahnya biasa-biasa saja, tapi anaknya luar biasa. Nah, ini adalah kalau kita perhatikan adalah satu ungkapan yang sepertinya jarang terjadi. Kenapa? Pada umumnya biasanya ayah itu tinggi karena dia sendiri gitu. Justru sebaliknya gitu. Nah, justru sebaliknya anak itu bisa tinggi posisinya, bisa dimuliakan orang karena ayahnya. Misalnya dia anak presiden, maka karena ayahnya presiden, maka dia secara otomatis anaknya juga akan dihormati. Atau dia anak raja atau anak sultan, biasanya secara otomatis anaknya yang dimuliakan karena ayahnya. Tapi di sini terbalik gitu, makanya seperti kontradiksi. Nah, jadi ada ayah itu mulia, tinggi posisinya karena anaknya. Nah, dalilnya apa? Kemudian dijelaskan kama ala bi rasulillah i'dadnanu. Ya, sebagaimana Adnan itu tinggi posisinya, mulia, tinggi derajatnya itu karena Rasulullah. Karena Rasulullah adalah cucunya Adnan. Adnan ini adalah kakeknya kakek Nabi SAW, yaitu keturunan Ismail. Jadi Adnan itu sebenarnya orang-orang biasa saja gitu. Nah, tapi karena keberadaan Rasulullah, cucu-cucunya, maka orang mencari nasabnya itu sampai ke Adnan. Akhirnya Adnan menjadi terkenal, menjadi mulia juga. Padahal sebelumnya biasa-biasa saja. Ini adalah
contoh yang pertama, yaitu mungkin. Musyabbah itu mungkin terjadi gitu, musyabbahnya mungkin. Ini adalah yang pertama. Kemudian kita bahas yang kedua, bayanu halil musyabbah. Bayan halil musyabbah. Halihi, ini halil musyabbah, penjelasan tentang keadaan musyabbah. Kalau di buku ini di situ ada contohnya, tapi akan kita ambil contoh yang lebih sederhana. Sebentar. Contohnya adalah masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya. Masalul ladina ittakhadhu min dunillah awliya kamasalil ankabut. Ankabut ittakhadat baitan. Ittakhadat baitan. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Oke, perhatikan perumpamaan orang-orang yang mengambil atau menjadikan selain Allah itu sebagai aulia, sebagai wali adalah, itu permisalannya sama seperti dengan ankabut, laba-laba yang membuat rumahnya itu, yang membuat rumahnya, yaitu yang membentuk rumahnya. Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Nah, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Nah, di sini dijelaskan bahwa seperti apa permisalannya, seperti apa penjelasan keadaan permisalannya, yaitu di sini dijelaskan wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya lemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Jadi kenapa dipermisalkan, diumpamakan orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, yaitu karena wali yang selain Allah itu adalah sangat lemah gitu ya, maka dijelaskan halnya seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga, contoh yang ketiga, bayanu miqdari halihi, penjelasan ukuran dari hal musyabbah. Jadi seberapa ukuran dari musyabbah tersebut. Contohnya adalah wa ma amrus sa'ati illa ka'amrin kalamhil basar. Sini kita lihat. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar. Contohnya adalah wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar. Jadi bagaimana ukuran kecepatan dari kiamat itu, yaitu ukurannya adalah seperti kedipan mata gitu, seperti kedipan mata. Jadi dijelaskan bahwa kecepatan hari kiamat itu adalah seperti kedipan mata. Jadi
tujuan mengumpamakan adalah untuk menjelaskan ukuran dari kecepatan kiamat tersebut. Kemudian berikutnya adalah takriru halil musyabbah. Takrir hal musyabbah. Penegasan keadaan musyabbah yang diumpamakan tersebut. Contohnya adalah walladzina yad'una min dunillah walladzina yad'una min dunillah min dunihi la yastajibuna lahum la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffai illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibaligh. Perhatikan, itu penegasan keadaan dari musyabbah. Contohnya adalah walladzina yad'una min dunihi, orang-orang yang menyembah, berdoa kepada selain Allah, la yastajibuna lahum. Nah, orang-orang yang disembah itu tidak akan menjawab atau merespon mereka yang menyembah bisya'in sedikit pun, illa kecuali hanya kabasitin, seperti orang yang mengulurkan tangan, ilal ma, mengulurkan tangan ke air, dia belugha fahu, agar mulutnya itu sampai bisa meminum air, wa ma huwa bibaligh, dan dia tidak akan bisa meminum air tersebut. Nah, jadi mulutnya tidak akan bisa meminum air tersebut. Ya begitulah orang-orang yang berdoa atau memohon atau beribadah kepada selain Allah. Jadi itu percuma gitu. Itu sama dengan orang yang mau minum menggunakan tangan, maka dia tidak akan bisa mengambil air pakai tangannya seperti itu. Dan itu penegasan kenapa diumpamakan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Itu artinya apa? Itu percuma. Wa ma huwa bibaligh, itu tidak akan pernah sampai seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah tazyinul musyabbah. Tazyinul musyabbah. Kenapa dibuat perumpamaan? Agar kata-katanya itu menghiasi musyabbah tersebut. Jadi untuk memperindah atau memuji dari yang diumpamakan. Contohnya adalah ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Nah, jadi perumpamaan bidadari di surga itu adalah seperti yakut, berlian. Nah, marjan juga jenis berlian. Jadi itulah perumpamaan. Jadi kenapa diumpamakan bidadari itu seperti berlian? Itu untuk indah atau memuji dari yang diumpamakan musyabbahnya, yaitu yang yaitu bidadari. Kemudian berikutnya adalah takbih al-musyabbah. Takbih al-musyabbah, yaitu memperjelek atau merendahkan yang diumpamakan.
Contohnya adalah alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Jadi alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba itu la yaqumuna, mereka tidak berdiri illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan, kecuali seperti orang yang berdiri yang dirasuki syaitan gitu. Nah, jadi orang makan riba itu ya perumpamaan seperti itu. Jadi itu seperti orang yang dirasuki syaitan, dimasuki syaitan gitu. Jadi itulah kejelekan, tujuan dari perumpamannya itu untuk menjelekkan atau menghina dari musyabbahnya, jadi orang yang memakan tadi, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.